Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Rina Safitri dengan NIM 0303223096. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Media yang saya kembangkan yaitu adalah buku saku komunikasi efektif berbasis game pesan berantai, yang dimana di dalam buku saku ini terdapat materi-materi terkait cara melatih komunikasi agar lebih efektif. Kemudian buku saku ini juga dapat diakses secara digital, yang dimana terdapat kode QR juga di dalam buku saku untuk mengakses buku saku tersebut secara digital. Berikut saya akan menampilkan cara penggunaan media ini, yang dimana media buku saku ini digunakan dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok untuk melatih pemahaman komunikasi agar komunikasi lebih efektif. Nah, berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semuanya. Siang, Bu. Nah, perkenalkan, nama Ibu Adinda Rina Safitri, biasa dipanggil Bu Adinda. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan layanan bimbingan kelompok. Apakah di sini semuanya sudah pernah melakukan layanan bimbingan kelompok? Belum. Nah, jadi layanan bimbingan kelompok itu merupakan bantuan yang diberikan kepada individu untuk melatih kemampuan berdiskusi, kemudian kemampuan komunikasi dengan memanfaatkan dinamika atau suasana di dalam kelompok. Nah, jadi dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok kita kali ini, kita akan menggunakan media yaitu buku saku. Apakah sebelumnya sudah pernah menggunakan media buku saku? Belum. Tapi apakah kalian sudah mengetahui apa itu buku saku? Tahu. Nah, jadi pada kegiatan kelompok kita kali ini, kegiatan layanan bimbingan kelompok kita kali ini, buku saku ini digunakan sebagai media dalam pelaksanaan layanan bimbingan, yang dimana di dalam buku ini terdapat materi-materi terkait topik yang akan kita bahas pada kegiatan bimbingan kelompok kita kali ini. Nah, sebelumnya Ananda sekalian, apakah sudah saling mengenal? Belum, Bu. Nah, kalau begitu, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita saling mengenal satu sama lain agar pelaksanaan layanan kegiatan kita hari ini dapat berjalan secara efektif dan berjalan dengan baik. Baik, boleh dimulai dari kakak yang sebelah kiri dulu. Perkenalkan, nama saya Ulfa Hermaini. Hai Ulfa. Perkenalkan, nama saya Maulida Tomson Faibor. Hai. Perkenalkan, nama saya Naya. Hai. Perkenalkan, nama saya Ame. Hai. Nama saya Dania. Hai. Nama saya Cici. Hai. Nah, jadi di sini para anak kalian sudah saling mengenal ya. Nah, apakah Ananda di sini semuanya sudah siap dalam melaksanakan kegiatan ini? Siap, Bu. Tapi Ibu lihat kayaknya masih ada nih yang lemas ya. Gimana kalau kita melakukan ice breaking terlebih dahulu aja? Boleh semuanya berdiri sekali. Nah, jadi ice breaking yang akan kita lakukan yaitu tepuk pagi, siang, dan malam. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu cara bermainnya ya. Jadi kalau Ibu bilang tepuk pagi itu sekali, kalau Ibu bilang tepuk siang itu 2 kali, dan tepuk malam itu nggak ada tepukan. Nah, oke, ini kita mulai ya, kita mulai. Ayo, tariknya besar aku. 1, 2, 3, pagi, malam, siang, pagi, malam, siang, malam. Oke, tadi kan kita sebelum melakukan kegiatan layanan bimbingan kelompok ini sudah breaking. Apakah Anda semua sudah semangat? Oke. Nah, jadi dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok kita kali ini, seperti yang Ibu jelaskan tadi, kita akan menggunakan media itu buku saku, yang dimana topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu topik tugas tentang komunikasi. Baik, langsung saja ya.
Boleh dibuka buku sakunya yang sudah Ibu bagikan. Udah Bu. Baik. Nah, di dalam buku saku ini pada halaman pertama itu ada pembahasan terkait apa itu komunikasi. Nah, sebelumnya apa ada yang udah tahu itu apa pengertian dari komunikasi? Belum Bu. Nah, jadi komunikasi itu merupakan proses penentuan atau penyampaian informasi oleh individu kepada individu lain yang menggunakan berbagai media, bisa secara langsung atau tatap muka seperti kita saat ini, atau bisa juga menggunakan media seperti telepon, melalui via chat atau dan yang lainnya. Nah, kemudian contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu ketika teman kita berbicara dan kita mendengarkannya dengan penuh perhatian dan aktif, maka itu merupakan suatu proses komunikasi yang efektif. Nah, Ibu ada beberapa pertanyaan terkait dari sub ini, yaitu pertanyaan yang pertama. Nah, di pertanyaan ini para ananda harus berdiskusi satu kelompok ini untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, nanti kalian menunjuk satu orang untuk menjawab satu pertanyaan. Nah, Ibu bacakan yang pertanyaan yang pertama. Mengapa komunikasi penting dalam kehidupan sehari-hari? Baik, ananda sekalian boleh berdiskusi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Komunikasi penting itu udah Bu. Iya. Oke, apa yang mau jawab dari kelompok ini? Udah Bu. Oke, Ananda Ulfa boleh dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Komunikasi penting dalam kehidupan sehari-hari Bu, karena komunikasi ini kita kalau silent treatment itu nggak bagus Bu, jadi komunikasi itu penting, apalagi miss call nggak boleh miss call. Bagus. Pertanyaan hasil diskusi dari Anda sekalian. Ini sangat bangga dari kelompok ini, antusias sekali dengan diskusinya. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke sub pembahasan yang kedua. Nah, yaitu menjadi pendengar yang aktif. Yang dimana komunikasi yang baik itu dimulai dari kemampuan mendengarkan secara aktif, kemudian menjadi pendengar yang aktif bukan hanya mendengarkan tetapi juga memahami isi pesannya, kemudian menunjukkan perhatian kita ke lawan bicara. Nah, di dalam buku saku itu juga bisa Anda lihat ada tips dan trik cara menjadi pendengar yang aktif, yaitu seperti fokus pada pembicara, kemudian menghindari pemotongan pembicaraan, perhatikan ekspresi dan nada dari lawan bicara, kemudian memberikan tanggapan. Oke, Ananda, jadi di dalam sub pembahasan menjadi pendengar yang aktif ini juga terdapat kode QR yang dapat Ananda akses untuk mengetahui contoh bagaimana cara menjadi pendengar yang aktif. Nah, boleh perwakilan dari satu orang dalam kelompok ini untuk mengakses kode QR tersebut. Ayo Bu. Nah, boleh diputar biar sama-sama mendengarkan. Teman-teman, besok setelah pelajaran kedua kita akan latihan upacara di lapangan. Jangan lupa memakai topi dan datang tepat waktu. Halo teman-teman, besok kita akan melakukan kerja bakti di taman sekolah pukul 07.30. Jangan lupa membawa sapu. Udah Bu. Oke, baik Ananda sekalian. Tadi kan kalian sudah mengakses kode QR tentang materi dari menjadi pendengar yang aktif. Baik, di sini Ibu akan menanyakan satu-satu kepada Ananda sekalian apa yang kalian dengar dari contoh video yang ada pada kode QR tersebut. Oke, dimulai dari Cici ya. Baik Bu, tadi video pertama yang saya dengar, besok siang latihan upacara, jangan lupa bawa topi dan datang tepat waktu. Kalau video kedua, besok kita kerja bakti, jangan lupa bawa sapu di jam 7.30. Oke, lanjut Tania. Jadi Bu, di video pertama yang saya dengar tadi ada upacara di hari Senin, jangan lupa bawa topi. Terus itu di hari keduanya, di video keduanya
itu ada kerja bakti bawa sapu di jam 7.20. Oke, lanjut saudari Amel. Tadi Bu saya dengarnya Bu, besok kita upacara bawa dasi datangnya tepat waktu Bu. Terus yang kedua itu saya ingatnya besok jam 7.30 Bu, kita kerja bakti bawa cangkul Bu. Oke, nah selanjutnya saudari Naya. Ya Bu, dari video pertama yang saya dengar, besok pagi latihan upacara dan jangan lupa bawa topi, dan video yang kedua kerja bakti di pukul 7.30, jangan lupa bawa sapu. Oke, nah tadi kan Anda semua sudah menjawab pertanyaan yang sudah Ibu tanyakan terkait contoh video yang ada pada kode QR tersebut. Nah, baik, di sini kita akan mengkonfirmasi kembali apa sih sebenarnya yang dikatakan oleh pada video tersebut. Nah, kita akan putar ulang ya. Teman-teman, besok setelah pelajaran kedua, kita akan latihan upacara di lapangan. Jangan lupa memakai topi dan datang tepat waktu. Halo teman-teman, besok kita akan melakukan kerja bakti di taman sekolah pukul 07.30. Jangan lupa membawa sapu. Nah, dari video yang telah kita dengarkan kembali, jadi Anda semua sudah hampir benar menyampaikan apa isi pesan dari video tersebut. Seperti Cici tadi, memang dia tidak mengatakan secara lengkap, kemudian juga dengan Ananda Ulfa, Maulida, Naya. Nah, tetapi ada juga Ananda yang masih salah dalam menyampaikan pesannya, seperti Amel. Dia mengatakan tadi membawa cangkul, tetapi pada video tersebut dikatakan membawa sapu. Kemudian pada video pertama juga dikatakan membawa topi, tetapi saudari Amel mengatakan membawa dasi. Jadi Anda sekalian sudah paham kan apa yang dimaksud menjadi pendengar yang aktif? Oke, baik. Jadi dari materi tadi, apakah ada Ananda dari sekalian yang ingin menyampaikan apa itu menjadi pendengar yang aktif yang Ananda pahami? Saya Bu. Oke, baik. Jadi Bu, yang saya pahami itu dengan mendengarkan dengan aktif. Jadi saya paham gitu Bu, kalau mendengarkan dengan aktif itu rupanya penting kali gitu. Karena kalau kita nggak mendengarkan dengan baik, berarti itu nanti yang disampaikan, yang kita sampaikan itu dari yang kita dengar itu beda, dan yang kita sampaikan itu beda, itu hasilnya juga bakal beda gitu Bu. Jadi menurut saya itu kayak memang penting kali. Iya, benar memang, karena jika misalnya kita nggak mendengarkan secara aktif, kita nggak mau mendengarkan, misalnya kita kayak memotong pembicaraan, nah mungkin pesan yang disampaikan tadi bisa berubah ataupun tidak sampai gitu. Baik, selanjutnya kita akan membahas ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu memahami isi pesan. Nah, pada materi ini memahami isi pesan itu dapat membantu kita memberikan respon yang tepat dan menghindari salah paham dalam proses komunikasi kita. Nah, bagaimana sih caranya? Yaitu ada dengan mendengarkan pesan sampai selesai, jangan terburu-buru menyampaikan pesan, kemudian menanyakan kembali dan mengulangi inti pesan dari proses komunikasi tersebut. Nah, oke, baik, Ananda boleh di-scan kode QR-nya untuk mengetahui contoh dari memahami isi pesan. Oke, boleh diputar videonya. Anak-anak, besok kita akan melakukan presentasi kelompok di kelas. Setiap kelompok wajib membawa hasil poster yang sudah dibuat dan menyiapkan satu orang sebagai penyaji. Anak-anak, besok kita belajar di lab komputer. Bawa buku catatan dan datang 10 menit lebih awal ya. Oke, baik, Ananda tadi semuanya kan sudah melihat contoh dari memahami isi pesan pada kode QR tersebut. Nah, di sini Ibu akan menanyakan kembali mengapa siswa pada video tersebut dikatakan mampu memahami isi pesan dari gurunya. Baik, pertama dari Ananda Amel. Karena di video itu sesuai Bu, siswanya satu orang presentasi dan membawa posternya gitu. Terus yang di video kedua itu juga sesuai Bu, mereka belajar di lab, terus itu orang itu datangnya lebih awal, 10 menit lebih awal. Oke, baik. Di video pertama Bu, satu
kelompok presentasi bawa satu poster, dan video kedua mereka disuruh datang 10 menit lebih awal ke komputer. Oke. Mengapa alasannya siswa tersebut dikatakan mampu memahami isi pesan? Nah, benar. Pada video pertama itu, gurunya memerintahkan seluruh siswanya itu untuk melakukan diskusi kelompok untuk menggambar peta yang kemudian diwakilkan oleh satu orang mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Nah, pada video kedua yaitu gurunya menyuruh siswanya untuk datang 10 menit lebih awal di lab komputer. Nah, benar siswanya datang lebih awal. Oke, tadi kan Anda telah menjawab pertanyaan yang sesuai pada kode QR pada pembahasan tentang tentang memahami pesan secara tepat atau memahami isi pesan. Nah, kemudian terdapat kegiatan latihan yang dimana Ananda sekalian berpasangan dengan teman, kemudian satu orang menyampaikan informasi singkat, sedangkan yang satunya mendengarkan tanpa menyela lalu mencoba mengulangi kembali informasi tersebut. Oke, Ananda sekalian boleh berpasangan dengan teman di sebelahnya. Baik, Bu. Nah, oke, selanjutnya masing-masing kelompok akan mencontohkan dari kegiatan latihan tersebut. Yang pertama oleh kelompok Ulfa dan Holida. Saya pengen makan es krim Magnum. Nah, Holida, apa yang bisa disampaikan oleh Ulfa? Ulfa mengatakan kalau dia mau makan es krim Magnum. Nah, ya, sudah lupa apakah benar yang dikatakan Holida? Benar. Nah, jadi contoh seperti itu merupakan kalian itu mampu memahami isi pesan seperti tadi. Holida mampu memahami isi pesan yang disampaikan oleh Ulfa dan begitu juga oleh kelompok-kelompok lainnya. Nah, jadi Ibu lihat Ananda sekalian di sini juga sudah mampu memahami isi pesan yang dimana tadi Ananda semuanya mampu mengutarakan kembali apa maksud dari video tersebut. Oke, baik, masuk kita ke materi yang keempat yaitu menyampaikan pesan dengan tepat, yang dimana dengan menyampaikan pesan secara tepat membuat orang lain lebih mudah memahami apa maksud isi pesan yang kita sampaikan, yaitu dengan beberapa cara dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah, pada materi ini juga terdapat kode QR ya, boleh di-scan. Besok kumpul di aula pukul 8 untuk seminar. Besok kita berkumpul di aula pukul 8 untuk seminar. Jangan lupa membawa buku catatan. Tolong sampaikan kepada teman-temanmu. Besok setelah jam istirahat kita berkumpul di perpustakaan. Teman-teman, besok setelah jam istirahat kita berkumpul di perpustakaan. Ibu akan memberikan pertanyaan, mengapa ketua kelas pada video tersebut dikatakan mampu menyampaikan pesan secara tepat? Berikan alasanmu. Nah, baik dari Anda sekalian, siapa yang ingin duluan menyampaikan jawabannya? Oke, Maulida. Jadi Bu, kenapa ketua kelas itu menyampaikan pesannya secara tepat? Karena apa yang disampaikan kepada teman-temannya itu sesuai dengan apa yang dikatakan gurunya kepada ketua kelas tersebut dan teman-temannya paham gitu. Oke, dari jawaban Ananda sekalian, sepertinya Ananda semua memang sudah paham terkait materi menyampaikan pesan secara tepat, yang dimana kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Seperti tadi gurunya itu kan menyampaikan bahasanya yang mudah dipahami sehingga si ketua kelas tadi mampu menyampaikan pesan secara tepat kepada teman-temannya. Nah, jadi untuk latihannya di sini saya akan membacakan informasi, yaitu ada 3 yang dimana nanti Ananda akan masing-masing menulis pada kertas, kemudian menyampaikan kembali apa yang Ananda dengar atas apa yang saya sampaikan nanti. Baik, Bu. Baik. Kita mulai ya. Oke, yang pertama yaitu ayam berkokok di pagi hari. Yang kedua, ikan bernafas dengan insang. Nah, yang ketiga itu adalah burung terbang di udara. Dari informasi tersebut, siapa yang ingin duluan menyampaikan apa yang dia terima? Ibu, kayak Cici. Baik Bu, saya akan menyampaikan apa yang Ibu katakan tadi. Yang pertama itu ayam berkokok di pagi hari, yang kedua ikan bernapas menggunakan insang, dan yang terakhir burung terbang di udara. Oke, berdasarkan seluruh jawaban dari Ananda sekalian,
semuanya tepat dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Yang pertama itu adalah ayam berkokok di pagi hari, kemudian ikan bernapas dengan insang, dan burung terbang di udara. Nah, jadi Ananda sekali ini Ibu lihat sudah mampu menyampaikan pesan dengan tepat dan mendengarkan secara aktif ya. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu memberikan umpan balik atau feedback. Nah, memberikan feedback atau umpan balik ini menunjukkan bahwa kita memahami isi pesan dan menghargai lawan bicara. Nah, memberikan feedback atau umpan balik ini juga bukan asal aja, kita harus sopan dan menghargai lawan bicara kita gitu. Nah, tipsnya itu dengan mendengarkan pesan sampai selesai, kemudian memberikan tanggapan dengan sopan dan fokus pada isi pembicaraan serta menghargai pendapat orang lain. Nah, untuk contoh lebih lanjutnya, Anda sekalian boleh men-scan kode QR yang ada pada buku saku tersebut. Besok saya tidak bisa masuk sekolah karena harus kontrol ke rumah sakit. Tolong sampaikan kepada guru ya. Baik, nanti akan saya sampaikan kepada guru. Semoga kamu cepat sembuh. Menurutku, untuk presentasi nanti sebaiknya bagian pembukaan kamu yang menyampaikan. Nanti aku menjelaskan isi materinya. Baik, berarti aku menyampaikan pembukaan, lalu kamu menjelaskan isi materi. Kita latihan bersama setelah pulang sekolah ya. Nah, dari materi memberikan umpan balik atau feedback ini, Anda sekalian boleh Ibu bacakan pertanyaannya, yaitu mengapa siswa pada video tersebut dikatakan mampu memberikan umpan balik? Nah, berikan alasanmu. Ibu menunjuk Naya. Boleh Naya menjawab? Baik Bu, karena ketua kelasnya menyampaikan dengan baik kepada temannya dan temannya merespon ya tidak marah dan sopan. Oke. Nah, selanjutnya, jadi benar pada video tersebut siswa tersebut merespon pembicaraan temannya dengan sopan. Dia mendengarkannya sampai habis, tidak memotong pembicaraan, dan dia menghargai apa yang dikatakan oleh temannya tersebut. Bahkan pada video pertama kita lihat siswa tersebut mendoakan temannya agar cepat sembuh. Kemudian kita akan melakukan latihan sesuai dengan sub pembahasan tersebut, yang dimana Ananda sekalian berpasangan, kemudian satu orang berbicara menyampaikan pesan, kemudian teman satunya lagi memberikan umpan balik ataupun tanggapan yang sopan, jelas, dan sesuai dengan isi pembicaraan. Apakah Anda semua paham? Paham, Bu. Di sini kelompok siapa pertama yang ingin? Oke, kelompok Ulfa dan Maulida. Aku pengen jalan-jalan ke Sanfal dan makan konsumsi, tapi nggak ada kawan. Ya udah sama aku aja, tapi kau yang bayar ya? Boleh. Oke. Nah jadi percakapan antara Ulfa dan Maulida tadi, kenapa dikatakan memberikan umpan balik yang baik? Karena mereka itu sama-sama menjawab dengan sopan, jelas, dan sesuai dengan isi pembicaraannya. Nah, di sini kita akan membahas selanjutnya materi tentang latihan secara berulang-ulang untuk melatih komunikasi, yang dimana komunikasi yang baik terjadi tidak begitu saja, bukan hanya sekali, tapi dilakukan secara berulang-ulang. Tips yang dapat kita lakukan yaitu dengan berani memulai percakapan, kemudian mendengarkan sampai selesai, dan sampaikan pesan dengan jelas. Anda sekalian boleh men-scan kode QR terkait materi latihan secara berulang-ulang. Selamat pagi, hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Selamat pagi, hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Andi. Bagus, coba ulangi sekali lagi dengan suara yang lebih jelas dan lebih percaya diri. Perkenalkan, nama saya Andi, saya siswa kelas 11 dan senang belajar hal-hal baru. Nah, di sini ingin bertanya, mengapa dua tokoh pada video tersebut berlatih berulang-ulang sebelum berbicara di depan orang lain? Siapa yang ingin menjawab? Oke, bisa. Karena supaya informasi yang disampaikan itu tepat, jelas, dan lugas gitu Bu. Oke, nah jadi berdasarkan seluruh jawaban dari Ananda tadi bahwa benar, kenapa kedua tokoh pada video tersebut latihan secara berulang-ulang agar ketika dia menyampaikan pesan kepada orang lain ataupun ketika presentasi dia mampu menyampaikan pesan itu secara tepat dan lugas, sehingga tidak ada kesalahpahaman atau salah ketika menyampaikan informasi. Kita akan melakukan latihan, yaitu pilihlah satu
kalimat pendek lalu berlatih mengucapkannya sebanyak 3 kali dengan suara yang jelas, intonasi yang tepat, dan lebih percaya diri pada setiap pengulangan. Oke, baik. Di sini Ibu akan menunjuk satu orang untuk melakukan latihan tersebut, dan teman-temannya yang lain memperhatikan bagaimana contoh latihan secara berulang-ulang tersebut dengan baik. Nah, baik, Ulfa. Aku cantik, aku baik, aku pintar. Aku cantik, aku baik, aku pintar. Aku cantik, aku baik, aku pintar. Nah, jadi setelah kita melihat dan mendengarkan Ulfa mengucapkan kalimat pendek yang dia ulangi tersebut, nah dia semakin lama menggunakan intonasinya semakin tepat dan lebih percaya diri setiap pengulangannya. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan gangguan dalam komunikasi. Nah, di sini merupakan menjelaskan yaitu apa saja gangguan-gangguan yang mungkin kita hadapi dalam proses komunikasi, yaitu ada 4. Yang pertama ada gangguan fisik. Contohnya itu kayak dari lingkungan sekitar kita seperti suara bising di sekitar, gangguan jaringan internet. Kemudian ada namanya gangguan psikologis, yaitu yang berasal dari diri kita sendiri, misalnya gangguan emosional atau mental, kurang percaya diri. Kemudian ada gangguan yang ketiga, yaitu namanya gangguan fisiologis. Nah, yang dimana contohnya itu seperti gangguan pendengaran, penglihatan, ataupun kondisi kesehatan yang menurun. Nah, terakhir itu adalah gangguan semantik. Nah, gangguan semantik ini adalah hambatan yang terjadi karena adanya perbedaan makna atau kata bahasa yang digunakan. Nah, misalnya bahasa daerah ataupun cara pelafalan seseorang mungkin susah dipahami oleh lawan bicaranya. Nah, selanjutnya materi yang kita bahas yaitu bagaimana sih cara komunikasi yang efektif itu. Nah, untuk mengetahui contohnya boleh di-scan kode QR pada buku saku tersebut. Aku ingin meminta bantuan untuk... Maaf, aku sedang sibuk. Maaf, saya ingin menyampaikan usulan kegiatan. Bagaimana kalau kita mulai pukul 8 pagi agar teman-teman bisa hadir tepat waktu? Usulanmu bagus, saya setuju. Setelah menonton contoh video pada kode QR tersebut, Ibu akan bertanya, pada video keberapakah yang dikatakan komunikasi efektif dan berikan alasannya. Nah, boleh dari Ulfa? Pada ini Bu, pada video yang kedua dia lebih efektif. Kenapa? Karena lawan bicaranya itu dia merespon Bu. Kalau yang pertama dia bilang kan, maaf saya sedang sibuk, dia langsung pergi. Oke. Nah, apakah ada yang lain ingin menjawab pertanyaannya? Benar Bu, benar. Oke, nah benar, yaitu pada video yang kedua di mana dia mampu mendengarkan lawan bicaranya dan merespon secara positif dan menghargai pendapat temannya. Nah, tadi setelah kita men-scan kode QR untuk mengetahui contoh dari video yang efektif, contoh komunikasi yang efektif, nah selanjutnya kita melakukan latihan yaitu lakukan percakapan singkat dengan teman tentang tugas sekolah, kemudian pastikan kalian memiliki pemahaman dan kesepakatan yang sama. Nah, ini kembali lagi masing-masing berpasangan dengan teman sebelahnya ya. Selanjutnya kelompok Nisa dan Cindri boleh memberikan contoh dari bagaimana sih komunikasi yang efektif itu? Kak Cindri, nanti kita bikin video yuk, tapi nggak tahu di mana. Di kos kakak aja. Kebetulan semalam itu mama kakak kirimin banyak kali camilan ke kita, jadi kita bisa happy buat videonya. Iya, udah tempat kakak aja lah. Oke, nah jadi setelah yang kita lihat dan kita dengar tadi bahwa contoh dari komunikasi yang dilakukan oleh Cindri dan Nisa itu merupakan contoh komunikasi efektif dan sesuai dengan latihan yang Ibu berikan tadi, di mana mereka membahas tentang tugas sekolah, kemudian memiliki pemahaman dan kesepakatan yang sama, serta memberikan umpan balik atau feedback yang sesuai dengan isi percakapan mereka. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan masih pada contoh komunikasi yang efektif. Ada kode barcode yang kedua, boleh di-scan. Aku masih kurang paham materi yang dijelaskan guru tadi. Bisa jelaskan lagi bagian yang ini? Bagian itu maksudnya kita harus mencari penyebabnya dulu, baru menentukan jawabannya. Maaf, saya ingin menyampaikan usulan untuk kegiatan kelas besok. Sudahlah, tidak usah dibahas lagi.
Selanjutnya yaitu melakukan latihan yang dimana para ananda sekalian mengamati contoh komunikasi yang kurang tepat pada video yang telah kita tonton tadi, kemudian diskusikan bersama kelompok bagaimana cara memperbaikinya agar menjadi komunikasi yang efektif. Baik, ananda sekalian boleh berdiskusi untuk menjawab latihan tersebut. Siapa yang ngomong? Ya Bu, oke. Nah, jadi dari ananda sekalian siapa yang ingin menjawab latihan tersebut? Oke, nah, jawab dengan kuat ya biar semua teman-temannya dengar. Dari solusi dari video yang kami tonton tadi, seharusnya dia mendengarkan dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Kalau tidak dia senang, dia bicarakan dengan baik-baik. Oke, nah ya jadi cara agar komunikasi efektif dari contoh video yang tidak efektif tersebut, dia harus mendengarkan temannya dulu secara sampai habis apa yang dikatakan temannya. Kemudian jika memang dia tidak suka dengan pendapat temannya tersebut, nah dia sampaikan pendapatnya itu secara baik-baik, tidak langsung mencela ataupun menjudge temannya tersebut. Oke, baik Ananda. Nah, ini merupakan kegiatan akhir dari layanan bimbingan kelompok kita, di mana terdapat game pesan berantai sebagai refleksi dari kegiatan layanan bimbingan kelompok, yang dimana di sini ada tujuan game pesan berantai, yaitu untuk melatih kemampuan mendengarkan, melatih ketelitian dalam menyampaikan pesan, meningkatkan kerjasama kelompok, dan membantu siswa memahami pentingnya komunikasi yang efektif. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, para anak sekalian berdiri lurus, kemudian nanti Ibu akan menyampaikan satu kalimat yang terdiri dari beberapa kata yang sesuai dengan jumlah kalian. Nah, sini kan ada 6 orang. Nanti setiap orang menerima satu-satu kata yang kemudian menyampaikannya ke orang berikutnya, dan orang berikutnya menyambung kata yang dia terima dengan kata yang dia punya. Nah, begitu sampai di akhir nanti akan membentuk kalimat. Nah, apakah kalimat tersebut sesuai atau tidak, itu tergantung bagaimana kalian menyampaikannya, sehingga kata yang terakhir apakah dapat terbentuk seperti yang diinginkan ataukah tidak. Nah, aturan permainannya yaitu tidak boleh berbicara terlalu keras, kemudian tidak boleh bertanya ulang. Misalnya nih, nah si Cici udah menyampaikan pesan kepada Maulida, tapi Maulida nggak dengar, dia nanya lagi, apa Ci yang kamu sampaikan? Nah, tidak boleh. Kemudian harus fokus, dan kata yang sampai di akhir itu sesuai, maka dapat dikatakan komunikasi yang efektif. Nah, baik, di sini Ibu akan menyampaikan masing-masing kata untuk setiap orang. Ya, kita mulai game ya. Nah, jadi kan masing-masing sudah Ibu bisikan nih kata-kata yang sesuai dengan, maksudnya kata-kata untuk satu orang satu, dan kemudian nanti di akhir membentuk kalimat. Oke, nah Ibu beri waktu 10 detik untuk melaksanakan game ini, dimulai dari sekarang. Oke, nah baik. Ibu tanya kepada Ananda Ulfa, apa kalimat yang terbentuk? Pesan jelas membuat orang mudah memahami. Nah, jadi kalimat yang terbentuk itu sesuai dengan apa yang telah ditentukan di awal. Nah, jadi kelompok ini dikatakan mampu berkomunikasi secara efektif, yang dimana mampu menyampaikan pesan secara tepat dan mendengarkan secara aktif, kemudian memahami isi pesan sehingga pesan yang tersampaikan atau yang dihasilkan di akhir itu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di awal. Oke, baik, kita boleh kembali lagi ke kursi masing-masing untuk penutupan dari Baik, Bu. Oke, baik Ananda, tadi kita sudah melakukan kegiatan refleksi, yaitu permainan game pesan berantai, yang dimana setelah permainan game tadi Ananda semuanya mampu menyampaikan pesannya secara tepat sehingga kalimat yang di akhir terbentuk itu sesuai dengan yang telah ditetapkan. Nah, Ibu juga ingin menyampaikan bahwa buku saku ini bukan hanya berbentuk secara langsung seperti ini,
tetapi kita juga bisa mengaksesnya secara digital yang dimana terdapat kode QR di akhir buku saku sebelum daftar pustaka atau referensi dari buku saku. Nah, kode QR nanti ini bisa Ananda akses, kemudian buku sakunya dapat diakses secara digital sehingga mudah dibawa kemana-mana. Oke, baik Ananda sekalian, telah sampailah kegiatan layanan bimbingan kelompok kita ini di penghujung, dan Ibu mengucapkan terima kasih kepada Ananda sekalian telah berpartisipasi secara aktif dan antusias dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok ini. Semoga Ananda sekalian mampu memahami bagaimana cara melatih komunikasi itu secara baik agar lebih efektif. Jadi apa kesan dan pesan Ananda sekalian setelah mengikuti kegiatan ini? Nah, baik, siapa yang ingin menyampaikan kesannya terlebih dahulu? Saya Bu. Cindri, silakan. Jadi kesan saya dari bimbingan kelompok ini, saya lebih mengerti tentang bagaimana komunikasi yang efektif itu. Saya juga bisa lebih menghargai teman saya saat berbicara. Saya juga bisa menjadi pendengar yang baik serta pendengar yang aktif, dan saya juga bisa menyampaikan pesan saya dengan cepat. Oke, nah, jadi semoga harapannya ke depan Anda sekalian mampu menjadi pendengar ataupun pembicara yang baik sehingga dalam proses komunikasi nantinya tidak ada hambatan. Oke, baik. Setelah berakhir kegiatan kita hari ini, Ibu mengucapkan terima kasih. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.